Sing like ooh. So what you wanna do? Let's just run, girl. If we wake up and you wanna break up, that's cool. No, I won't blame you. It was fun, girl. Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you're ready, like I'm ready. 'Cause it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes? Or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Just say I do. Tell me right now, baby. Tell me right now, baby. Baby, just say I do. Tell me right now, baby. Tell me right now, baby. Baby, oh, it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes? Or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you.
Selamat siang, Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Kita bersyukur pada siang hari ini di tempat ini akan dilayankan ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan bagi kedua saudara kita, Saudara Jati dan Saudari Nafiri. Untuk sepanjang ibadah ini kami memohon kerjasama Bapak Ibu saudara sekalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tidak melepaskan masker gitu ya. Dan kita akan mulai acaranya sebentar lagi. Kita mengambil waktu teduh sejenak untuk masuk dalam ibadah ini. Siapakah yang akan menyerahkan gadis ini kepada calon suaminya? Saya Hadi Sesoyo, ayah dari Nafiri. Tangan kiri Nafiri, Bapak boleh serahkan tangan kiri Nafiri, tangan kiri. Pada awal perjodohan manusia, Allah lah yang menciptakan penolong yang sepadan bagi seorang pria dari tulang rusuknya. Lalu manusia itu berkata, "Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku." Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya,
sehingga keduanya itu akan menjadi satu daging. Telah 3 hari minggu berturut-turut, nama Saudara Andika Jatinugroho dan Saudari Nafiri Karismawati Siswoyo diwartakan untuk diberkati pernikahannya dan tidak ada keberatan yang sah. Sebab itu atas nama Majelis Jemaat pada hari ini saya akan melayankan peneguhan dan pemberkatan pernikahan mereka berdua. Saudara sekalian, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, pernikahan adalah satu awal yang baru, babak baru dalam kehidupan dua anak manusia untuk membangun sebuah bahtera rumah tangga secara mandiri. Dan kita sangat bersyukur siang hari ini dapat hadir untuk menyaksikan kedua saudara kita akan menerima peneguhan dan pemberkatan pernikahan mereka. Kiranya setiap pujian dan juga firman dan doa yang akan kita sama-sama naikkan di dalam ibadah ini boleh menjadi berkat bagi kedua saudara kita ini, Jati dan Nafiri, dan juga bagi setiap kita semua yang hadir. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Kesetiaan Tuhan yang tidak bertara itu menjadi sebuah kekuatan untuk kita hidup di dalam kasih. Suka di saat
Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan. Bersama dengan kedua anakmu terkasih, Jati dan Nafiri, kami datang kepada Tuhan. Kami memohon berkat Tuhan. Kami memohon penyertaan Tuhan bagi kedua anakmu ini yang akan memulai rumah tangga mereka mulai hari ini. Kami mau mendasari semua ini dengan firman Tuhan. Oleh karena itu berbicaralah kepada setiap kami melalui firman-Mu Tuhan. Melalui bagian demi bagian dari Alkitab yang akan dibacakan. Kiranya firman itu terasa hidup di dalam hati kami. Ketika kami mendengarkannya, ketika kami merenungkannya. Kiranya firman itu dapat kami pahami dan tinggal di dalam hati kami untuk kami hidupi. Secara khusus bagi Jati dan Nafiri, Tuhan yang berbicara dalam hati mereka, sehingga sebelum nanti mereka naik ke altar ini untuk mengucapkan janji yang akan berlaku seumur hidup mereka, mereka sungguh-sungguh boleh memberi hati mereka terlebih dahulu mendengar sabda Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Juga untuk kedua belah keluarga besar dan kami semua yang hadir, kiranya firman ini boleh jadi berkat. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang begitu baik dan mengasihi kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara yang terkasih, lagu yang tadi kita nyanyikan sebelum doa tentang kesetiaan Tuhan berbicara tentang selalu ada yang baru dalam kesetiaan Tuhan itu setiap hari. Selalu ada sesuatu yang menyemangati, sesuatu yang membangunkan kita lagi dalam kasih dan kesetiaan Tuhan. Berbicara tentang kasih dan kesetiaan Tuhan, tema hari ini adalah permintaan dari kedua mempelai, request khusus untuk mereka boleh dibekali tentang unconditional love. Bagaimana mereka merasakan ada kasih Tuhan yang sudah menyentuh mereka, mempertemukan, menjalin kasih, bahkan sampai hari ini mengantar di tempat ini. Kiranya itu juga yang akan menjadi dasar bagi pernikahan mereka. Karena ini khotbah yang tematik, saya akan mengambilkan bagian firman Tuhan, ada beberapa bagian gitu ya dari firman Tuhan yang nanti kita akan lihat dari poin per poin, tetapi mari kita awali perenungan ini dengan sebuah kata. Ya, karena ini mempelai minta temanya dalam bahasa Inggris, jadi saya memberi satu kata dalam bahasa Inggris juga, yaitu if. Cuma 2 huruf, tetapi if ini bisa menjadi sumber konflik, tapi juga bisa menjadi sumber kekuatan. Kenapa bisa menjadi sumber konflik? Ketika dunia kita dipenuhi dengan orang-orang yang cintanya bersyarat. Kamu kasih apa ke saya? Kalau kamu kasih saya itu, saya akan kasih kamu ini. Kalau kamu memperlakukan saya dengan baik, saya akan perlakukan kamu dengan cara yang baik juga. Jangan harap saya perlakukan dengan baik kalau kamu tidak memperlakukan saya dengan baik. Selalu transaksional. Sesuatu yang if ya, kalau kamu lakukan itu, saya akan lakukan yang setimpal. Bagaimana kalau kamu menyakiti saya juga akan menyakiti kamu. Maka ini bisa menjadi sumber konflik dan sumber perpecahan. Karena kalaupun kita mengatakan saya mengasihi kamu, itu adalah kasih yang bersyarat. Kasih yang conditional ya, kasih yang situasional. Kasih yang tidak murni, tetapi karena saya sudah diperlakukan dengan baik, ya sudah, saya juga memperlakukan kamu dengan baik. Dan ini yang lebih banyak kita temui, bukan? Dalam kehidupan kita sehari-hari. Relasi antara suami dengan istri, relasi antara teman dan sahabat, relasi antar saudara. Dibaikin, kita gampang berbuat baik, tapi sekali dijahatin, wah tunggu dulu. Maaf itu susah sekali rasanya untuk keluar. Nah, pertanyaan bagi saudara Jati dan Nafiri. Kalau saudara punya if, apa yang saudara bisa lakukan untuk membuatnya unconditional?
Yang bisa dilakukan adalah selalu mengasihi, menghilangkan ego, dan komitmen tetap setia merawatnya. Nah, Firi hanya mengaminkan jawaban Jati. Ya, mungkin di antara begitu banyak perasaan yang bercampur baur hari ini ya, antara bahagia, betul-betul terharu ya bisa di sini. Ya, saya setuju aja dengan calon suami saya gitu ya. Ketika Jati mengatakan ya berusaha untuk belajar meredam ego ya, tetap menjaga komitmen. Kalau saudara punya if, saudara, bagaimana kalau kita tambahkan even? Karena itu menjadi sangat berbeda ya. If berbicara kalau saya dapat saya akan kasih. Tapi even if adalah sekalipun. Kalaupun saya harus mengorbankan sesuatu yang menjadi titik nyaman saya. Kalaupun saya saat ini masih belum ngerti perasaan dia, kenapa di sisi yang kali ini ya, kenapa dia sampai sesensi itu, mungkin saya belum mengenal dia. Kalaupun saya belum semuanya mengerti pasangan saya, kalaupun, sekalipun, meskipun, walaupun, ternyata dengan menambah even di depannya, ini menjadi tak bersyarat. Yang tadinya conditional menjadi unconditional. Nanti tentu kita akan berbicara juga tentang jawaban Jati tadi ya. Tetapi if menjadi even if. Biarlah ini yang menjadi kata kunci dulu bagi kalian berdua untuk membuka perenungan ini. Karena ketika kita capek, ketika kita emosi, ketika kita mungkin dalam kondisi sensitif, if itu bisa menjadi semakin berkobar ya. Saya perlu me time, saya perlu nyaman, saya perlu dihargai. Tetapi kita mungkin lupa ya, mungkin kita tidak memikirkan pasangan kita juga memerlukan hal yang sama. If-nya menjadi begitu besar, seolah-olah kalau kamu mau saya berbuat baik kepada kamu, ya hargai saya dulu dong sekarang. Tetapi bahaya itu, saudara-saudara bisa redam dengan mengingat if, jadikan even if. Ada sesuatu yang powerful yang saudara akan rasakan ketika kasih itu tidak lagi bersyarat. Nah, ada beberapa hal yang akan kita lihat pada hari ini, saudara-saudara akan kita lihat juga dari bacaan Alkitab kita. Yang pertama, even if atau sekalipun ya, kasih yang walaupun ini berbicara tentang ketulusan. Tentu teladan kita adalah Tuhan Yesus. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ketulusan adalah sesuatu yang kita lakukan karena kita benar-benar pengen melakukannya. Bukan karena supaya dianggap baik, supaya mendapat sesuatu atau telah mendapat sesuatu maka saya lakukan sebagai balasan. Tapi benar-benar tulus, saya memang mau melakukan yang terbaik dan kasih yang terbaik buat dia. Kasih orang tua terhadap anaknya, yang mungkin anak-anak belum paham kenapa orang tua melakukan ini, tetapi selalu menginginkan anaknya dapat yang terbaik. Kasih mungkin yang dalam begitu banyak pengalaman yang saudara berdua alami dalam masa pacaran, selalu ingin yang terbaik buat pasangan. Nah, itu perlu dipelihara terus untuk mengasihi pasangan dalam ketulusan. Even if saya lelah, sekalipun saya sedang capek, sekalipun saya sedang pengen marah-marah sebenarnya, tapi saya mengasihi kamu dan saya nggak ingin melukai kamu. Sekalipun saya juga membutuhkan untuk dimengerti, tapi saya masih mau menyediakan waktu untuk mendengarkan kamu. Bayangkan saudara-saudara kalau dua belah pihak sama-sama menerapkan kasih yang even if dalam ketulusan ini. Betapa bahagianya, betapa akan sama-sama tangki kasihnya itu terus diisi ya, tidak merasa kekeringan sendirian karena sama-sama tulus memberikan yang terbaik. Seperti menyiram tanaman. Meskipun kalau kita nyiram tanaman ya Bapak Ibu yang suka merawat tanaman, kita siram hari ini dengan kita siram besok pagi, mungkin kita tidak lihat bedanya. Mungkin sama saja tampaknya ya, kita tidak selalu mengukur tumbuh berapa milimeter setiap malam, tetapi kita teruskan menyiramnya. Walaupun kita tidak melihat ada sesuatu yang
menjadi hasil yang langsung bisa kita petik. Walaupun ketika kita mengasihi dengan melakukan yang terbaik, kita tidak langsung melihat dia melakukan yang istimewa juga kepada kita. Tapi karena kita tulus, even if saya melakukan itu tanpa melihat balasan apapun, saya akan tetap melakukannya. Ini tema yang berat loh yang saudara minta ini. Unconditional love ini ya. Mengasihi karena memang selalu ingin mengasihi. Tanpa harus mendapat sesuatu terlebih dahulu, tanpa mengharap sesuatu yang akan didapat kemudian. Dan ketulusan ini membebaskan seseorang dari tuntutan untuk melakukan tindakan yang setimpal. Jadi ketika Jati mengasihi Nafiri dengan ketulusan, dengan walaupun tadi, Jati sedang membebaskan istri saudara dari sebuah keharusan untuk membalas dengan cara yang sama. Sebaliknya, kalau Nafiri melakukan sesuatu yang tulus kepada suamimu, engkau sedang membebaskan suamimu dari sebuah tuntutan untuk melakukan yang setimpal padamu. Bukan untuk dapat apa-apa, tetapi karena memang pengen mengasihi. Itu ketulusan, menjadi daya gerak untuk melakukan yang terbaik. Jadi disinilah powerfulnya even if tadi dalam hal ketulusan. Karena ketika kita sampai dalam kasih yang even if tadi ya, yang walaupun itu menjadi sebuah daya gerak. Pokoknya aku ingin ini. Nanti mungkin ada situasi dari luar yang juga mempengaruhi kita. Mungkin ada yang mengatakan ngapain lagi kamu berbuat itu, terlalu lebay dan seterusnya. Tapi karena kita mengasihi pasangan kita, kita akan tetap lakukan walaupun orang mungkin juga tidak menghargai itu. Ada sebuah ketulusan yang tidak bisa diredam, tidak bisa dibungkam. Itu baru yang pertama. Masih siap ya melanjutkan yang berikutnya? Yang kedua tadi kata yang keluar dari jawaban Jati tentang komitmen. Kalau seorang sudah memegang kasih atau menghidupi kasih yang even if itu, dia akan memegang komitmennya bukan karena terpaksa, bukan karena nggak ada pilihan lain. Mau gimana lagi? Saya sudah dinikahkan di gereja dan tidak boleh cerai. Mau gimana lagi? Bukan memelihara komitmen dengan pandangan itu, tetapi memelihara komitmen karena kita tahu kita harus mengerjakan itu karena itu bagian kita. Dan kita tergerak untuk melakukannya karena kita tahu kita mau bertanggung jawab dengan apa yang menjadi bagian kita. Beda ya, keinginan untuk bertanggung jawab dengan keterpaksaan untuk memenuhi komitmen. Beda banget. Karena dengan komitmen yang dipelihara, kita beranjak bukan melihat itu dari kacamata keharusan ya, tetapi pada kerinduan. Saya memelihara komitmen ini bukan karena harus memeliharanya semata-mata. Itu akan menjadi seperti benteng yang mengungkung kita kalau itu hanya keharusan dan kewajiban. Tapi saya memelihara komitmen seumur hidup ini karena saya rindu untuk tetap hidup kudus dengan dia, untuk tetap menjaga kesetiaan ini dalam waktu nanti yang saudara akan sebutkan, senang maupun sedih ya, atau susah, sehat maupun sakit, kelimpahan dan kekurangan, itu juga merupakan kasih yang even if. Bukan berkutat pada pembenaran, tapi melangkah dalam kebenaran. Bagaimana kita saling meminta maaf. Kalau kita salah, kita tidak ragu minta maaf. Kalau pasangan kita salah, kita tidak sulit memberi maaf. Kita saling koreksi diri, saling mengingatkan dan melengkapi. Bukannya sudah salah, malah makin membela diri dan kemudian masuk dalam pembenaran diri dan menyalahkan pasangan gitu ya. Tetapi komitmen yang dipegang dengan kasih yang even if ini akan dijalankan dengan penuh kerelaan hati. Sama sekali bukan karena terpaksa. 1 Korintus 13 ayat 8 menaruh kasih pada komitmen yang sangat besar ya. Kasih itu tidak berkesudahan, bahkan lebih daripada nubuat, bahkan lebih daripada bahasa roh yang akan berakhir dan berhenti, bahkan lebih daripada pengetahuan yang dipuja-puja dan akan lenyap berganti. Kasih itu tidak berkesudahan, terus ada. Dan kalau kasih yang even if ini yang merangkai komitmen saudara, dalam janji yang saudara akan nyatakan nanti sampai kematian memisahkan, sampai selama-lamanya, itu akan menjadi sebuah kekuatan bagi saudara. Komitmen itu seperti segala sesuatu yang
dibutuhkan oleh benih untuk bertumbuh begitu ya, seperti di gambar ini. Saya kasih keterangan love di situ. Kalau kita ganti seeds-nya, benih-benihnya itu dengan kasih. Komitmen dan dedikasi saudara itu membuat benih-benih kasih itu terus bertumbuh di every season, setiap musim kehidupan saudara. Musim di mana saudara merasa kehidupan begitu mudah, musim ketika begitu banyak tantangan, musim yang apapun musim kehidupan kita, kalau komitmen dan dedikasi itu ada di sana dibingkai dengan kasih, maka itu akan membuat kasih itu terus berhamburan ya, bertaburan dalam kehidupan keluarga saudara. Bahkan akan dirasakan oleh keluarga besar. Bahkan akan dirasakan oleh keturunan-keturunan kita ya, nanti ketika Tuhan memberikan kepercayaan anak-anak kepada saudara, kasih itu juga yang akan dirasakan oleh anak-anak, kasih yang walaupun. Jadi tadi pertama berbicara tentang ketulusan, kedua tentang komitmen. Yang ketiga saudara-saudara, kasih yang unconditional itu juga berbicara tentang keberanian. Terkadang ada begitu banyak hal yang menakutkan untuk memelihara komitmen kasih. Terlalu menakutkan, terlalu mengerikan untuk melihat bagaimana perjalanan ke depan, bagaimana menghadapi tantangan-tantangan, terlalu mengerikan untuk mendengar kata orang tentang keluarga kita, mungkin ya. Tetapi diperlukan sebuah keberanian, dan kasih yang unconditional itu akan membuat saudara bergandengan tangan terus dalam saling menyemangati untuk berani menghadapi setiap situasi, bahkan situasi-situasi yang tidak ideal. Saudara-saudara lihat gambar ini pohon apa? Ini bukan bunga sakura saudara, walaupun mungkin dari jauh mirip ya, tapi warnanya putih. Ini adalah pohon badam. Dalam bahasa sehari-hari atau dalam bahasa Inggris kita mengenal almond ya, pohon almond. Pohon bunga badam ini ada juga dalam Alkitab. Pohon bunga badam ini menarik saudara-saudara karena ia terus bertumbuh pada saat pohon-pohon yang lain tertidur di musim dingin. Jadi ketika pohon-pohon yang lain mulai berguguran daunnya, kemudian tidak memproduksi daun lagi selama musim dingin itu, dan nanti mulai bersemi lagi di musim semi. Tetapi pohon buah badam ini bahkan bunga-bunganya tidak rontok. Bahkan pada saat pohon yang lain mulai bersemi daunnya, pohon buah badam ini sudah siap berbuah. Dalam musim yang mencekam, yang tidak ideal untuk tumbuhnya bunga-bunga pun, ia tetap menggunakan kesempatan itu untuk berbunga dan berbuah. Ketika musim panas gimana? Dia tetap berbunga dan berbuah. Jadi terik matahari maupun bekunya salju tidak menjadi penghambat buat dia untuk berani menyatakan ini loh pernyataan dirinya. Dia dipanggil untuk berbunga, dia dipanggil juga untuk berbuah, dan dia nyatakan itu di segala musim kehidupan. Menggambarkan sebuah keberanian. Sekalipun situasi yang kita hadapi tidak selalu ideal, saudara berdua dipanggil untuk terus jadi berkat, terus jadi saksi. Ini loh keluarga yang mengasihi Tuhan. Meskipun umur pernikahan saudara masih sangat muda, jangan tunggu nanti. Tetapi dalam setiap situasi, beri keberanian satu sama lain saling menyemangati untuk even if tadi. Ya. Dan siapa yang menjadi sumber kekuatan kita? Tentu Tuhan. Maka untuk bagian ini saya mengutip dalam Perjanjian Lama kisahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego, saudara-saudara. Ini salah satu even if yang paling terkenal dalam Alkitab. Kalau saudara cari dalam konkordansi Alkitab ya, atau mungkin Google even if dalam Bible, pasti muncul ayat ini. Jika itu sebuah harapan ya, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Raja yang minta mereka menyembah Raja ya. Tetapi seandainya tidak, di sini even if-nya. Even if Tuhan tidak memakai cara yang saya harapkan, saya akan tetap setia dengan tidak menyembah raja, tidak menyembah patung emas yang Tuhanku dirikan. Even if kondisinya itu sangat tidak menguntungkan buat saya
saya akan pegang sebuah komitmen untuk tetap mengasihi Tuhan, dan itulah sumber keberaniannya. Dan kiranya itu juga ada dalam cinta saudara, dalam keluarga saudara. Ketika kita mau menghidupi unconditional love, disitulah kita saling mengingatkan pasangan untuk berani. Yuk berani. Mungkin satu sama lain ada kalanya yang satu mengalami hambatan dalam mungkin dalam relasi kerja atau dalam pekerjaan itu sendiri atau dalam hal-hal yang lain. Tetapi walaupun ada begitu banyak hambatan, jangan melemahkan iman, jangan kompromi dengan apa yang saudara tahu Tuhan tidak berkenan. Tumbuhkan keberanian itu. Unconditional love saudara berdua harus digantungkan pada unconditional love-nya Tuhan kepada saudara. Ada atau tidak ada orang lain yang mengetahui keputusan saudara, Tuhan tahu, dan keputusan itu harus bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan yang keempat adalah dengan unconditional love, kita bisa ditolong Tuhan belajar mengerti apa sebenarnya yang utama dalam hidup ini. Mengerti apa yang menggerakkan kita, yang ketika kalau saudara-saudara bayangkan roda gerigi begitu ya, yang saling nyambung satu dengan yang lain, ada satu roda yang diputar bisa membuat roda yang lain tuh karena semua saling terkait, semuanya ikut berputar. Nah, temukan satu roda itu dalam diri saudara berdua. Apa yang membuat saudara berdua ketika saudara gerakkan yang satu itu, yang lain aspek dalam kehidupan kita ikut berputar. Dan semoga itu adalah relasi saudara dengan Tuhan. Ketika yang satu itu digerakkan, ketika saudara bertumbuh terus di dalam kasih dan mengasihi Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan, maka itu akan berdampak pada kehidupan pekerjaan saudara, pertemanan saudara, desain saudara akan masa depan saudara yang penuh harapan seperti apa. Ketika yang satu itu menggerakkan yang layak untuk diperjuangkan, maka perjuangkan itu sampai akhir. Segala jenis pengorbanan menjadi bermakna kalau kita memang tahu bahwa kita sedang memperjuangkan yang utama. Seperti orang yang mau menumbuhkan benih, saudara. Kalau benih itu dianggap sangat penting untuk bertumbuh, dia sangat ingin pohon ini berhasil tumbuhnya, ya dia harus meluangkan waktunya di sana, dia harus sampai kotor tangannya, tidak boleh terlambat menyiram, tidak boleh bolong memupuk dan sebagainya. Semua itu adalah sebuah perjuangan. Tetapi kalau buat dia itu adalah tujuan utama dari dia menanam benih itu, dia akan usahakan supaya benih itu bagaimana caranya tetap tumbuh. Pengorbanan dilakukan bukan dengan keterpaksaan, tapi dia tahu ini yang utama yang akan membuat tujuan itu tercapai. Dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dan 2, ini sangat istimewa ya saudara-saudara, tentang kasih dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia, aku memiliki seluruh pengetahuan. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Yang dilihat manusia, yang dilihat dunia ini begitu wow, begitu luar biasa. Orang bisa bicara berapa bahasa gitu ya. Wah, kamu bisa 3 bahasa, 4 bahasa, wow bisa 7 bahasa, itu luar biasa sekali ya. Tapi gak punya kasih, 0 kata firman Tuhan. Kalau orang dilihat dia bisa bernubuat, ngomong sesuatu dan terjadi, wah betul sekali, kamu kok bisa sih melihat masa depan. Tapi gak punya kasih, 0 lagi. Ketika seorang mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dikasih soal misteri apapun bisa dipecahkan secara sains. Wah, hebat sekali otaknya. Tapi gak punya kasih, 0 menurut firman Tuhan. Bahkan iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, gak punya kasih, gak ada apa-apanya. Kasih itu yang utama. Kasih itu yang menggerakkan. Kasih itu yang menggerakkan saudara juga untuk berproses dengan pengampunan, dengan penerimaan masa lalu, dengan semangat membangun masa depan, dengan komitmen untuk jujur, dengan semuanya. Dan kiranya berawal dari situ, ketika yang utama ini, kasih saudara berdua, dibawa, diputar di dalam kumparan kasih Tuhan yang memeluk saudara. Itu yang akan menjadi sebuah daya gerak yang luar biasa
buat saudara berdua. Jadi 4 ini saudara-saudara. Mari bergerak dari if ke even if. Dari conditional love ke unconditional love. Ketika kita bertumbuh di dalam ketulusan, di dalam komitmen yang bukan karena keterpaksaan tapi karena kerinduan, kita punya keberanian untuk mempertahankan rumah tangga kita karena Tuhan yang menjadi sumber kebenaran kita. Kita mengerti yang utama yang diperjuangkan itu adalah kasih Tuhan yang mengikat kita. Maka kehidupan keluarga kita bisa menjadi seperti taman yang indah. Saudara berdua punya perbedaan, jelas. Saudara dibesarkan dalam keluarga yang berbeda, saudara punya latar belakang yang berbeda. Tapi biarkan pertumbuhan, biarkan perbedaan-perbedaan itu bertumbuh seperti bunga-bunga di taman yang memang tidak harus sama. Tetapi dibingkai dengan 4 hal ini, itu akan menjadi seperti taman yang begitu berwarna-warni dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Dan itu akan menjadi kesaksian yang indah, menjadi berkat. Even if ada sesuatu yang saudara sedang perjuangkan dengan sebuah pergumulan, saudara tetap bisa jadi saksi ketika pergumulan itu bahkan belum selesai. Itu yang Tuhan mau. Bagaimana taman ini menyejukkan dan keindahannya bisa menjadi berkat bagi setiap orang yang melihat dan ada di sana. Ya, caranya jangan andalkan kekuatan saudara sendiri, tapi bergantunglah pada kasih Tuhan, kasih agape, kasih Tuhan yang sudah berlaku dalam kehidupan saudara tanpa syarat. Ini menggerakkan saudara berdua untuk mengasihi sebagai suami dan istri, bukan karena kita mampu, bukan karena kita ingin mendapat sesuatu, tapi karena kita mau mengikuti teladan kasih Kristus yang telah terlebih dahulu menerima kita secara unconditionally. Boleh tolong disebutkan 4 tadi? Semoga masih ingat. Ketulusan, komitmen, keberanian, mengerti yang utama. Ya, semoga bukan hanya untuk hari ini ya, tapi kita boleh beli aplaus nih saudara-saudara ya. Hebat sekali loh. Ini sambil deg-degan ngapalin janji ya, belum maju mengucapkan janji tapi bisa hafal ya, dan ya kiranya itu tertanam dalam hati saudara berdua untuk terus ditumbuhkan, dilakukan. Selamat bertumbuh, selamat menciptakan sebuah taman yang indah melalui kehadiran saudara sebagai keluarga. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kita juga dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersaat hening sejenak sebelum kita masuk dalam peneguhan pernikahan. Saudara, dengarkanlah makna dan tujuan pernikahan secara Kristiani. Pernikahan adalah satu tahap kehidupan manusia yang harus dihargai oleh kita di hadapan Allah dan manusia. Dihargai di hadapan Allah karena pernikahan merupakan salah satu dari rencana Allah. Dihargai di hadapan manusia karena pernikahan menyangkut hubungan antar manusia. Walaupun bersifat pribadi, pernikahan menyangkut hubungan kita dengan Allah dan dengan sesama. Dan kita semua, terutama kedua mempelai saat ini, perlu menyadari akan hal ini. Saat ini kita mohon berkat Allah bagi hidup pernikahan saudara Andika Jati dan saudari Nafiri. Kita turut menyaksikannya sebagai sebuah persekutuan di tengah gereja dan masyarakat. Dan untuk maksud inilah kebaktian peneguhan dan pemberkatan pernikahan ini dilayankan. Tujuan pernikahan secara Kristiani adalah yang pertama untuk membentuk persekutuan suami istri berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh. Yang kedua, untuk membentuk keluarga yang mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah. Yang ketiga, untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan bertanggung jawab sebagai anggota gereja dan anggota masyarakat. Kini kedua mempelai dipersilakan berdiri di tempat. Saudara Jati dan saudari Nafiri, saudara berdua datang di gereja Tuhan untuk meminta pernikahan saudara diteguhkan dan diberkati di tempat ini. Untuk itu jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Saudara Andika Jati Nugroho,
Apakah saudara benar-benar mengasihi saudari Nafiri Karismawati Siswoyo? Apakah saudara akan selalu bertanggung jawab dan berkorban baginya? Apakah saudara benar-benar akan selalu bersatu dengannya dalam susah dan senang, dalam sakit dan sehat, dalam miskin dan kaya, serta benar-benar akan selalu berupaya memperteguh hidup pernikahan saudara berdua? Apakah saudara benar-benar akan selalu menunjang hidup berimannya kepada Kristus? Bagaimana jawab saudara Andika Jatinugroho? Ya, dengan segenap hati. Saudara Jati, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dalam ikatan kasih Kristus yang mengasihi jemaatnya. Kini saudari Nafiri Karismawati Siswoyo, apakah saudari benar-benar mengasihi saudara Andika Jatinugroho? Apakah saudari benar-benar akan selalu bertanggung jawab dan berkorban baginya, selalu bersatu dengannya dalam susah maupun senang, sakit maupun sehat, miskin maupun kaya, serta berupaya memperteguh hidup pernikahan saudara berdua? Dan apakah saudari benar-benar akan selalu menunjang hidup berimannya kepada Kristus? Bagaimana jawab saudari Nafiri? Ya, dengan segenap hati. Saudari Nafiri, kasihilah suamimu seperti dirimu sendiri dalam ikatan kasih Kristus yang mengasihi jemaatnya. Sementara kedua mempelai akan berjalan ke altar, mari jemaat kita memujikan Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Dengan berjabatan tangan, kini ucapkanlah janji pernikahan saudara di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan. Nafiri Karismawati Siswoyo, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai istriku. Sebagai seorang suami yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup yang kudus bersama kamu. Aku akan tetap mengasihimu dalam susah maupun senang, dalam sakit maupun sehat, dalam kekurangan maupun kelebihan. Aku akan tetap setia mengasihimu dan merawatmu sampai maut memisahkan kita. Andika Jatinugroho, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku menyatakan menerima dan mengambilmu sebagai suamiku. Sebagai istri yang beriman, aku berjanji akan memelihara hidup yang kudus denganmu. Aku akan selalu mengasihimu dalam susah maupun senang, dalam sakit maupun sehat, dalam kekurangan maupun kelimpahan, dan aku akan tetap merawatmu sampai maut memisahkan kita. Saudara Andika Jatinugroho dan saudari Nafiri Karismawati Siswoyo, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, dengan ini saya teguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ingatlah, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Jemaat Tuhan, kedua mempelai akan menerima berkat Tuhan. Sesudah itu, jemaat diundang untuk bangkit berdiri meresponi dengan doksologi. Mari kita berdoa, mohonkan berkat bagi kedua saudara kita ini.
Ya Allah, kami datang kepadamu memohon berkat-Mu. Engkau sang sumber cinta kasih, Engkau sang sumber berkat, Engkau sang sumber kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk aliran kasih Tuhan yang tak bersyarat di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh meneladani kasih Tuhan yang tak bersyarat itu untuk mengasihi sesama kami. Secara khusus bagi saudara Jati dan saudari Nafiri yang memulai kehidupan pernikahan mereka mulai hari ini sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri. Ajar mereka senantiasa Tuhan untuk mengasihi Tuhan lebih lagi, sehingga mereka mengerti bagaimana mereka harus mengasihi satu sama lain. Berkat-berkat Tuhan kiranya tercurah di dalam kehidupan kedua anakmu ini, di dalam kehidupan keluarga yang baru ini, memampukan mereka senantiasa untuk berpengharapan di dalam Tuhan dan menjadi sebuah kesaksian seperti taman yang menyejukkan dan indah, menjadi kesaksian dan berkat akan kasih Tuhan. Saudara Jati dan saudari Nafiri, kini terimalah berkat Tuhan. Allah yang maha murah kiranya memenuhi saudara berdua dengan anugerah dan berkat-Nya yang melimpah dan memperkenankan saudara berdua untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam kasih setia, dalam ibadah dan kesucian. Amin. Kiranya kali dunia Allahmu beranugerah, beri dari Sion yang teguh berkat-Nya pada jalanmu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kedua mempelai akan berhadapan di depan altar ini dan kita akan memulai tindakan-tindakan simbolik. Saudara-saudara, tindakan simbolik akan diawali dengan pembukaan cadar yang melambangkan tidak ada lagi pemisah di antara mereka sebagai suami istri di dalam kasih akan Tuhan. Saudara Jati, silakan dibuka cadar dari istrimu. Boleh diberi kecup di kening. Inilah peran yang Tuhan percayakan baru hari ini buat saudara. Saudara Jati adalah seorang suami dan saudari Nafiri sekarang adalah seorang istri. Ini kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan pasangan saudara, dimulai dari saudara Jati pada Nafiri. Ku berikan cincin ini sebagai tanda kasih dan kesetiaanku kepada kamu. Kenakanlah cincin ini pada jari manis tangan kanan suamimu. Andika Jati Nugroho, kuberikan cincin ini sebagai tanda kasih dan kesetiaanku kepadamu. Sekarang saudara berdua akan menggabungkan nyala lilin yang sudah dinyalakan oleh kedua mama terkasih. Dipersilakan untuk berjalan ke tiang lilin persatuan. Kedua lilin di kanan dan kiri tidak dipadamkan, menjadi simbol dua keluarga yang akan terus mengiringi langkah kehidupan keluarga baru ini di dalam kasih.
akan dilakukan penandatanganan piagam pernikahan gerejawi serta penyerahan Alkitab dari Majelis Jemaat GKI Petir Roma. Saudara Andika Jatinugroho dan Saudari Nafiri Karismawati Seskoyo, atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan selamat atas pernikahan saudara, dan sebagai kenang-kenangan Majelis Jemaat menyerahkan Alkitab ini. Terimalah, jadikanlah Alkitab ini sebagai dasar dan pegangan hidup pernikahan saudara, dan tanamkanlah firman Tuhan yang berbunyi, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kini kedua mempelai akan memberikan persembahan sulung mereka yang pertama sebagai keluarga. Saudara Andika Jati dan Saudari Nafiri, masyarakat kini telah mengakui saudara berdua sebagai suami istri yang sah. Pernikahan saudara berdua telah diberkati dan diteguhkan oleh Allah, disaksikan oleh jemaatnya di sini. Maka berlakukanlah firman Tuhan dalam keluarga saudara, agar keluarga saudara berbahagia dan menjadi berkat bagi sesama. Saudara-saudara sekalian, terimalah kedua saudara ini sebagai keluarga baru di tengah kita. Dukunglah mereka senantiasa di dalam kasih dan doa. Kita sambut dengan hangat, inilah keluarga baru, Bapak Andika Jati dan Ibu Nafiri. Puji Tuhan, saat ini dipersilakan untuk memberikan penghormatan kepada orang tua. Lord, today we thank you for all that you have done, for earth and sky, for every breath, star and morning sun, for friendship and for family, for memories that we share, for growing daily in your love and in your watchful care, and for the special moment, those time when we recall our Father guiding present, a mother gentle call, the Lord and the singing, the teaching of your way, the quiet time together, let our hearts hold to pray. Lord, today we thank you for all that you have done, for earth and sky, for every breath, star and morning sun, for friendship and for family, for memories that we share, for growing daily in your love and in your watchful care, and for the spirit
the special moment, those time when we recall a Father guiding presence, a Mother gentle call, the laughter and the singing, the teaching of your way, the quiet time together. Let our hearts hold to pray. Mari saat ini kita menyatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Rasa syukur, senang, dan haru yang bercampur menjadi satu pada siang hari ini. Ketika kami melihat tangan Tuhan yang bekerja untuk mempersatukan kedua anakmu ini, tetapi juga Tuhan yang memakai kedua belah orang tua yang begitu menyayangi kedua anak ini. Tuhan yang telah merawat, membesarkan kedua anak ini melalui kehadiran orang tua mereka. Kini orang tua melepas kedua anaknya untuk secara mandiri membangun keluarga sendiri. Tuhan berikan kekuatan, berikan damai sejahtera yang senantiasa melampaui segala akal bagi kedua belah pihak orang tua. Bagi Ibu Nurani Widiati dan seluruh keluarga besar, juga keluarga besar dari almarhum Bapak Christian. Bagi Bapak Hadi Siswoyo dan seluruh keluarga besar serta keluarga besar dari Ibu Endang Widuri. Tuhan, Engkau yang sudah menghadirkan kedua keluarga ini untuk mendidik, membesarkan, membentuk Jati dan Nafiri sampai mereka menjadi seperti mereka hari ini. Tuhan juga akan terus menjalinkan relasi kasih yang semakin indah, bahkan ketika kedua keluarga ini menjadi keluarga besar yang semakin besar dengan bersatunya anak-anak mereka. Karuniakanlah kasih yang terus terjalin, karuniakanlah sukacita yang terus mengalir di tengah keluarga besar, kedua keluarga besar ini, supaya bagi Jati dan Nafiri, kedua keluarga besar orang tua mereka juga menjadi sumber kekuatan juga bagi mereka untuk terus melangkah, menapaki hari demi hari, mempertahankan dan semakin menambah kualitas cinta mereka, dan semakin berdampak positif bagi sekeliling mereka. Tuhan berkati setiap rencana dan cita-cita kedua anakmu ini, supaya mereka menyelaraskannya dengan rencana Tuhan yang terindah bagi hidup mereka. Tuhan memberkati untuk segala sesuatu yang akan dilakukan juga setelah pemberkatan ini. Kiranya Tuhan yang tetap menyertai kedua keluarga besar ini dan kedua mempelai untuk tetap senantiasa dalam kondisi sehat, dalam sukacita yang tak berkesudahan, bahkan setelah acara-acara hari ini selesai, sukacita itu tidak pudar. Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua perbuatan Tuhan, khususnya untuk pemberkatan yang telah boleh dilangsungkan pada siang hari ini. Berkat-berkat Tuhan menyertai keluarga baru, Saudara Jati dan Nafiri. Berkat-berkat Tuhan menyertai kami semua yang hadir satu persatu. Mungkin ada di antara kami yang hadir siang ini juga sedang memiliki pergumulan di dalam relasi-relasi keluarga kami. Tuhan tolong kami supaya kami juga boleh menghadapi semuanya dengan kekuatan Tuhan dan dengan pertolongan-Mu. Kami mau terus dengar-dengaran dengan Tuhan. Kami mau terus melekat kepada Tuhan, Sang Sumber kekuatan kami. Tuntun dan sertai senantiasa langkah kami ke depan ya Tuhan, hari ini dan seterusnya. Kami berdoa
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan sebuah pujian. Berbahagia tiap rumah tangga di mana Tuhan adalah tamu yang tetap. Saudara Jati dan Nafiri dan saudara-saudara sekalian, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dia menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin. Jemaat GKI Peterongan mengucapkan selamat sekali lagi untuk Andika dan Nafiri. Selamat untuk kedua keluarga besar orang tua dan ikut berbahagia dengan saudara-saudara semua. Kiranya sukacita dan damai Tuhan menyertai kita. Acara selanjutnya kami persilakan untuk MC memandu. Baik, puji Tuhan, mempelai sudah diberkati. Selanjutnya ucapan terima kasih dan kepada keluarga akan disampaikan oleh Mas Jati dan Mbak Nafi. Selamat siang Bapak Ibu. Sebelumnya saya dan Nafi mengucapkan puji syukur ya kepada Tuhan karena kami dapat menyelesaikan dan sampai sekarang sudah diberkati pernikahannya. Dan kami mengucapkan terima kasih juga ke GKI Peterongan dan Bu Pendeta Helen, Majelis, Penatua dan tim yang terlibat. Dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini. Kami mohon dukungannya, saya, Jati, dan Nafi untuk menjadi keluarga baru dan dapat menjadi terang Kristus buat
sesama kita. Thank you. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mas Jati. Selanjutnya akan dilakukan sesi foto bersama. Mari saya undang dengan hormat Ibu Pendeta Helen bisa bergabung bersama mempelai. Baik, setelah ini mempersiapkan diri, Majelis Jemaat GKI Peterongan beserta petugas ibadah bisa bergabung dengan Ibu Pendeta Helen. Mari saya persilakan Majelis Jemaat beserta petugas ibadah. Baik, terima kasih kepada Ibu Helen beserta Majelis Jemaat. Baik, sebelum foto dan juga ucapan selamat, kita akan foto keluarga dulu. Dimohon kesediaannya untuk menunggu sejenak. Baik, setelah ini kita akan lakukan foto session. Bagi nama-nama yang kami panggil bisa maju kesediaannya untuk berfoto dengan mempelai dan keluarga. Yang pertama keluarga Budekus, yang kedua keluarga Bapak Aloysius Nandi Satari, yang ketiga keluarga GPI Babarsari Jogja. Mari saya undang keluarga dari Budekus bisa berfoto bersama mempelai. Lalu keluarga Bapak Aloysius Nandi Satari, keluarga GBI Babarsari Jogja, lalu keluarga Harinto Mulyo, lalu keluarga Bapak Soekarto, keluarga teman-teman dari APG ya, dari Mas Jati, Mbak Nafi, teman-teman APG dari Mbak Nafi, PT Pama dari Mas Jati dan juga jemaat GKI Peterongan ya. Sesuai nama-nama tadi bisa bersedia setelah ini. Mari keluarga Budekus. Ucapan selamat, terus kita kasih contoh, kasih namaste ke semua, ya, ya namaste aja, tidak usah bersentuhan, ya tidak usah bersentuhan. Mari selanjutnya keluarga dari Bapak Aloysius Nandi Satari, kami persilakan.
Baik, bisa memberikan ucapan selamat namaste tanpa bersentuhan, kita tetap jaga prokes ya. Selanjutnya keluarga GBI Babarsari Jogja. Mungkin ada sudah hadir keluarga GBI Babarsari Jogja. Dan kepada tamu undangan yang sudah selesai bisa menuju ke pintu keluar untuk dibagikan gift dari mempelai. Terima kasih. Baik, selanjutnya keluarga Harinto Mulyo. Mari saya persilakan keluarga Bapak Harinto Mulyo yang sudah hadir. Setelah ini keluarga Bapak Soekarto. Mohon maaf kepada Bapak Sularto setelah ini, keluarga Bapak Sularto. Mari. Setelah ini maskernya boleh dibuka tapi nggak usah percakapan ya, senyum-senyum aja nggak apa-apa ya. Sekarang mau lepas masker nggak? Ya, maskernya bisa dilepas. Mau dilepas nggak? Oh, Mama bisa bantu? Bisa bantu? Ya, oke. Baik, maskernya bisa dilepas dulu, tapi kita tidak usah percakapan ya. Cukup didengarkan aja instruksi dari teman-teman. Om, permisi, bentuk V, yang lainnya kenapa naik. Atau saya naik? Oke. Saya kepanjangan. Ya, oke cukup. Oke, keluarga besar dari Harinto Mulyo bisa kasih senyum semua. Setelah ini dari keluarga Bapak Sularto bisa mempersiapkan diri. Maskernya boleh dipakai dulu, beri ucapan selamat ya, cukup namaste saja, tidak perlu bersentuhan. Oh, bisa pakai punya Oma lagi? Bisa dipakai kan maskernya Oma lagi? Ya. Hampir makan di belakang ya.
Baik, sekali lagi kami informasikan untuk namaste kita tetap menjaga prokes ya, jadi tidak usah bersentuhan, ya tidak perlu menempel. Terima kasih. Sekali lagi untuk keluarga yang sudah selesai bisa menuju ke pintu utama untuk bisa menerima gift dari mempelai. Terima kasih. Sekali lagi keluarga Bapak Sularto, mari saya persilakan bisa maju untuk berfoto mempelai. Lalu jemaat dari GKI Peterongan ya nanti ya. Sudah? Eyang sudah? Atau mau foto? Foto sekali? Cukup? Cukup ya? Cukup. Oke. Ya. Mari. Teman-teman dari Kak Nafi, dari PT APG, setelah ini bisa mempersiapkan diri. Oh enggak ada? Oh paman semua. Begitu banyaknya gimana? Oh, maksudnya keluarga mana? Oke, siap. Oke, maskernya boleh lepas dulu ya. Oke. Oke, semuanya senyum dulu. Oke, terima kasih. Cukup namaste. Maskernya dipakai dulu. Keluarga bisa dipakai dulu. Setelah ini jemaat GKI Peterongan ya. 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 Lila, spray Lila. Oh ya, siap. Oh ada Bella. Oke. Yuk, spray dulu yuk. Ya. Halo, bisa naik. Oke, siap. Oke, semua lihat masker lepas dulu ya. Oke, kita nggak usah percakapan dulu. Senyum semua, lihat ke depan. Yuk, berikan senyum terbaik. Mana? Gaya bebas. Oke, gaya bebas ya. Wow. Sarangheo. Oke. Oke, terima kasih. Maskernya bisa dipakai dulu. Lalu namaste. Baik, skala ini teman-teman dari PT APG, dari Kak Nafi ya. Tidak ada? Oke. Teman-teman dari PAMA, dari Mas Jati, teman-teman dari PAMA ya. Ini loh, Supras yang pakai baju kuning. Christine. Gue tanya deh, Supras mana beda Christine yang mana. Oke, mari teman-teman dari PAMA bisa naik ke atas di terap ketiga ya. Oke, di terap ya. Terap ketiga yang sini ya. Oke. Yang sampan coba sampan. Oke. Geser ke yang cewek. Bisa turun satu. Ya, ibu juga turun sini, di sini. Ya, enggak apa-apa. Ya, terus di sini. Ke sana ya. Ke sana satu.
sebelah sana satu ya. Ya, oke. Ya. Oke. Ya. Oke, semuanya di sini. Maskernya dilepas dulu ya. Masnya di tengah lurus saja. Keluar baunya. Oke, yang lainnya ngikutin masuk ke dalam. Oke, sip. Yuk, lihat ke depan yuk. Oke, baik, maskernya bisa dipakai dulu sebelum namaste. Oke, untuk teman-teman PAMA jangan pulang dulu ya. Teman-teman dari Mas Jati, dari PAMA jangan pulang dulu. Iya, pasti keluarga inti. Kalau dari mana? Sudah ya. Dari Om? Sudah. Oke, tunggu sebentar ya. Baik, kami informasikan untuk tamu beserta keluarga, silakan keluar lewat pintu utama tadi ya, karena sudah disediakan gift dari keluarga. Terima kasih. Halo, Mas Alden. Siap. Apa? Aduh. Kayaknya rumahku itu. Dipakai petis dulu. Ini Rif, petisnya Rif. Enggak, barusan. Ada pakai ikat pinggang. Sekali lagi untuk keluarga beserta tamu undangan bisa keluar lewat pintu utama, sudah disediakan gift yang telah disediakan. Mama bisa geser dulu. Ya, Mama bisa geser dulu. Ya, Mama geser sebelah sini. Ya, digit merapat. Masih bisa ya.
Om Didit, istrinya ada? Baik, setelah ini Ibu Didit bisa bergabung dengan Pak Didit di depan. Saya undang. Ya, tunggu dulu, Mama tetap. Tante Didit di sebelah dalam ya. Oke. Ya, mari silakan. Tante yang di dalam, Om yang di luar. Oke. Ya. Oke, puji Tuhan, hujan dulu ya. Oke, yuk semua lihat depan yuk. Oke, terima kasih. Bisa kembali lagi. Mama bisa kembali lagi. Ya, Om Tante bisa kembali lagi. Yuk, saudara kandung ikut sekalian yuk. Yuk. Ya, di sampingnya Papa ya. Elisa, Kak Lydia di sampingnya Papa di sebelah sini dulu ya. Oke. Elisa yang di dalam. Oke, yuk merapat yuk. Semua lihat depan yuk. Geser dulu. Ya, kamu jangan lupa ya. Tempat juga. Yuk. Oke, terima kasih Mama, Om Didit sudah bisa duduk. Sekarang ya, Papa pindah sebelah sini. Elisa juga sama Papa. Ya. Oke, sip, Papa sini. Oke, yuk semua lihat sini yuk. Oke, cukup. Papa Mama sudah selesai. Elisa sama Kak Lydia bisa foto. Ya. Oke, yuk semua lihat depan yuk. Oh, iya, siap. Yang mobil Bu. Oh. Ini tolong ke depan sini. It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Kak Lydia sama. Hey baby, Ya. I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Well, I know this little chapel on the boulevard we can go. No one will know. Oh, come on, girl. Who cares if we're trash? Got a pocket full of cash we can blow. Shots of Patrol. And it's on, girl. Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you're ready, Terima kasih. like I'm ready. 'Cause it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Oh iya, ya. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Oh, I'll go get a ring. Let's Sekali lagi untuk keluarga beserta tamu undangan, jangan lupa untuk keluar lewat pintu utama karena sudah ada gift yang sudah disediakan oleh keluarga. Dan juga jangan ada barang-barang yang tertinggal. Dan kami mohon dengan sangat untuk tidak meninggalkan kotoran dalam bentuk apapun ya di dalam gereja. Terima kasih. just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you're ready, like I'm ready. 'Cause it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or
something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. It's a beautiful night.